Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, ini pertemuan yang pertama insyaallah untuk menjelaskan modul tentang cara cepat belajar bahasa Arab. Ini adalah judulnya Sebulan Pandai Berbahasa Arab. Insyaallah ini bukan cuma opini, tapi ini terbukti bagaimana kita menyatukan kekuatan modul, kekuatan teori, kekuatan tutor dan lain sebagainya. Insyaallah bisa kita pakai untuk anak usia di bawah 5 tahun, di bawah 10 tahun, atau mungkin dipakai juga buat orang dewasa yang masih pemula. Langsung saja, insyaallah. Di pertama itu adalah kita menjelaskan dalam modul yang pertama ini adalah sesuatu yang umum, gitu, sesuatu yang umum. Karena konteksnya modul ini dibuat untuk anak TK atau anak SD kelas 1, kelas 2, maka kami berusaha semaksimal mungkin untuk membuat modul ini menyenangkan. Nah, biasanya anak TK, anak SD itu sangat menyukai hewan dan suaranya, maka kami angkat tema ini. Tapi tetap tema ini kami angkat bukan tujuan, tapi bagaimana ini sebagai wasilah untuk memahami bahasa Arab. Karena kalau kita bilang anak TK, anak SD belajar, langsung di kepalanya itu belajar gitu, belajar males gitu. Tapi kalau kita ajak, nah bermain, bermain, insyaallah ini bisa lebih menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari Huna di sini di modul kita. Insyaallah nanti kita kirimkan modulnya. Modul yang pertama itu tentang kaifa aswatul hayawanat, bagaimana suara-suara hewan. Di sini kita nggak perlu menerjemahkan misalnya, suara hewan. Kita nggak perlu menerjemahkan karena sejatinya anak-anak itu tahu suara hewan itu seperti apa. Kita cuma menjadikan metode ini adalah wasilah untuk memahamkan. Nah, di sini kita nggak perlu ngajarin. Misalnya sapi itu adalah Baqarah, enggak. Kita cuma bilang di sini ada gambar. Nah, di sini ada gambar di modulnya. Mungkin terlihat jelas ya. Di sini ada sapi, ada ayam, ada ini kambing, kemudian kuda, kemudian ini ada bebek. Ini hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana metode ini bekerja? Itu adalah di sini kekuatan tutor. Makanya kekuatan tutor di sini adalah 60%. Misalnya kita tanya, kaifa sautu baqarah? Nah, kaifa sautu baqarah? Kita nggak perlu jawab apa. Kita di sini sebagai tutor yang harus menjawab. Sautu, kaifa sautu baqarah? Mu. Nah, dari sini kami belajar bahwasanya anak-anak itu nanti akan memahami, kaifa sautu baqarah, jawabannya mu. Kita nggak perlu jelasin baqarah itu adalah sapi, tidak perlu. Kemudian kaifa sautu ghanam, misal kaifa sautu ghanam be. Nah, ini jadi template gitu. Bahwasanya kalau nanti ada orang yang bertanya kaifa sautul baqarah, jawabnya mu. Kaifa sautu ghanam, jawabnya be. Kaifa sautu dajjaj, jawabannya kuku gitu. Di otak bawah sadar anak di bawah balita usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu akan menanamkan, terdengar, keingat, Baqarah mu, ghanam be, dajjaj kuku. Nah, kita tidak perlu menerjemahkan. Kita tidak di sini metode ini kita berusaha untuk tidak menerjemahkan sesuatu, tapi biarkan anak itu belajar secara alamiah. Bagaimana seorang ibu yang mengajarkan anaknya dalam berbahasa. Kita semua orang Indonesia tidak pernah belajar bahasa Indonesia. Kita dapat bahasa Indonesia itu dari ibu kita, dari bapak kita, dari lingkungan kita. Kita tidak pernah belajar yang lebih mendetail itu, kecuali untuk tingkatan sekolah, tingkatan SMP, SMA, kuliah, kita mempelajari bahasa Indonesia secara linguistik, secara kebahasaan, secara profesional. Tapi dalam ilmu komunikasi menggunakan bahasa Indonesia rasanya
kemampuan bahasa Indonesia kita yang kita dapat dari ibu kita, bapak kita itu sudah cukup untuk bisa membuat kita berkomunikasi. Itu yang materi pertama. Materi pertama adalah kaifa saut. Nah, di otak bawah sadar anak-anak itu akan memahami kalau ada kalimat kaifa saut. Nah, kaifa saut baqarah mu, kaifa sautu ghanam ba. Berarti dia akan memahami kaifa saut itu adalah sebagaimana ini. Kami tidak mau menerjemahkan. Kemudian selanjutnya materi yang kedua adalah setelah kita mengetahui beberapa hewan. Nah, ini sengaja ya, modul kami buat sistematis. Modul kami di halaman pertama itu hanya terdiri dari 5 hewan. Jadi setiap ada materi kami berasumsi bahwasanya metode ini adalah metode yang memudahkan anak-anak untuk belajar tanpa membuat bosan. Jadi kami tidak menjelaskan ada 20 hewan di awal bahwasanya ini adalah ini, tapi ada hewan itu adalah memudahkan dia untuk belajar. Misalnya materi pertama tadi adalah tujuan kami adalah kaifa saut, supaya anak-anak itu tahu makna kaifa saut. Maka kaifa sautul baqarah, kaifa sautul ghanam, kita gunakan pertanyaan. Kemudian yang kedua itu adalah pengenalan haza dan hazihi. Gitu. Seperti yang kita tahu dalam bahasa Arab itu unik. Kalau di bahasa Indonesia kita sebut ini mobil, itu mobil, ini dekat ini, jauh itu. Kalau di bahasa Arab ada haza, ada hazihi, ada zalika, tilka. Tapi di sini ada pembatasan masalah. Kita hanya mempelajari yang dekat saja, yang dekat dulu. Nanti insya Allah di zalika, tilka, sesuatu yang jauh akan kita pelajari di level berikutnya. Kita mempelajari haza, hazihi. Haza untuk mudzakkar, hazihi untuk muannas. Di sini al-muallif gitu, pengarang ingin memberikan informasi bahwasanya dalam bahasa Arab itu ada mudzakkar, ada muannas. Dan ini hal yang fundamental dalam bahasa Arab. Karena kalau tidak dipakai ilmu ini tidak dipakai dalam komunikasi, ini sangat asing terdengar. Misalnya kita sebut hadza sayyarah. Nah, orang Arab gitu, orang yang punya sangat atensi yang kuat dalam berbahasa itu sangat sakit gitu. Kalau kita bilang hadza sayyarah, hadhihi bait, itu suatu hal yang tidak nyaman didengar. Maka dari itu kami meletakkan materi ini di nomor 2. Hadza, hadhihi. Tujuannya apa? Supaya pembelajar memahami bahwasanya dalam bahasa Arab itu ada mudzakkar, ada muannas. Kalau kita jelaskan, muannas itu adalah ada ta' marbutah di akhir. Mudzakkar itu adalah yang tidak ada ta' marbutah. Itu membuat pusing. Bagaimana kalau kita praktekkan aja? Nanti biar mereka yang memilah-milah sendiri. Di sini kami jelaskan ada hewan, ada asad, ada kalb, kemudian ada battah, ada difda, ada ba'udah. Nah, di sini ada 2 mudzakkar, ada muannas. Hewan sebelumnya ada 5. Itu di materi pertama itu ada baqarah, ada ghanam, ada dajjaj, ada hisan, ada battah. Nah, di materi yang kedua ini maka anak-anak atau pembelajar itu sudah mendapatkan informasi tentang 10 hewan tanpa menghafal. Ya. Anak-anak tahu bahwasanya itu disebut, misalnya ada gambar sapi, disebut itu kaifa sautuha, misalnya itu mu. Nah, dia sudah tahu bahwasanya dia tidak perlu menghafal bahwasanya itu baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hadza hadhihi. Kemudian modul yang kami tawarkan di sini adalah modul yang bisa dipakai untuk semua kalangan, semua pemula yang dalam mempelajari bahasa Arab yang sistematis, mudah dan menyenangkan. Itu. Nah, di sini maka untuk memperjelas sesuatu masalah maka diperbanyak latihan. Nanti di sini juga kami jelaskan di modul kami materi 1, materi 2 berkaitan dengan materi 1, materi 3 berkaitan dengan materi 2 dan materi 1. Bagaimana caranya mengikat informasi di materi tiap subbab itu adalah dengan memberikan contoh-contoh atau pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan. Misal di materi pertama kaifa saut itu hanya terbatas masalah kaifa sautu baqar. Tapi di materi kedua tentang hadza hadhihi
Contohnya seperti ini. Hadza asadun, ya. Hadza asadun sautuhu rar. Nah, gitu ya. Hadza asadun sautuhu rar. Atau apa? Hadza kalbun sautuhu gub gub. Kita pun tidak perlu mempelajari tentang domir. Di sini udah ada sautuhu, ada sautuhu. Nah, ini ada hazihi wazzah, sautuha wang gitu. Kita tidak perlu mempelajari tentang domir mutasil gitu. Domir mutasil yang taruh di akhir. Itu bagaimana kembali. Kita tidak perlu menjelaskan. Biarkan anak-anak itu secara alamiah memahami ini. Intinya yang penting modul ini harus menyenangkan dan tutorial pun harus menyenangkan. Kemudian di apa namanya, di soalnya, di tadribul awal, di sini ada gambar Baqarah ini diambil dari materi pertama, materi kaifa saut, keulang lagi di materi kedua. Kemudian Battah, Dajjaj, Hisan, supaya apa? Ketika materi ini terulang terus, maka anak-anak akan memahami. Nah, di sini ada Baqarah misalnya. Nah, ini Baqarah. Ini kita tanya sama anak-anak ini, nanti dia bilang hadhihi Baqarah. Baik. Ini hadza Dajjaj. Ini hadhihi Battah. Kalau salah kita benarkan. Misalnya dia sebut ini, oh hadza Dajjaj. Sahih. Oh hadza Battah. Nah, kita benarkan di situ. Hadhihi Battah. Masalan, ini Baqarah harus pakai hadhihi. Kita tunjuk begini kepada anak-anak di modul, kita tunjuk ini hadhihi hadza Baqarah. Misalnya anak-anak bilang hadza Baqarah, maka kita benarkan hadhihi Baqarah. Begitupun seterusnya. Dan uniknya nih, dalam murajaah di tadrib asani ini memurajaah materi yang kedua. Memang ini contohnya ini adalah hewan pemilik materi kedua. Nah, jadi kita pakai range. Di range pertama itu pemiliknya ada sapi, ada bebek, ada dajjaj, terus ada ghanam gitu. Di materi kedua pemiliknya adalah asad, ba'udah, kalb, difda, dan ini selalu terulang. Tadi hewan-hewan yang menjadi penghuni materi pertama itu akan terulang di materi kedua. Begitupun seterusnya. Kemudian di materi ketiga adalah kita sudah mengetahui kaifa saut, kemudian kita sudah mengetahui bagaimana mudzakkar muannas. Sekarang kita mulai ke pertanyaan ma. Istifhamu ma, kalimat ma. Di sini ada hewan-hewan lagi baru. Di sini ada fil, ada fa'ar, di sini ada zi'ib, ada kemudian apa namanya? Su'ban, kemudian ada kirbun. Sehingga misal yang kita pakai untuk menjelaskan materi ini itu tidak mengelupakan materi 1 dan materi 2. Misalnya nih, di sini ada hewan gajah. Pertanyaannya adalah mahaza. Kita kasih contoh. Hadza fil. Nah, hai hadza fil. Sautuhu summa mahaza. Di sini ada gambar zi'b atau serigala. Mahaza, kita jawab hadza zi'b. Sautuhu au. Nah, ini hewan ini baru di materi ketiga. Terus begitu. Di sini hadza su'ban. Mahaza hadza su'ban. Sautuhu insyaallah ini menyenangkan. Nah, kemudian di tadribnya. Jadi setiap materi itu punya tadrib. Setiap materi itu punya latihan. Nah, itu nanti nanti kita tes ya ujiannya. Karena ini sebetulnya modul ini kami buat untuk anak kami. Ini insyaallah. Kaifa sautu zi'ab?